Serial Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Pakuraga, pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh seseorang yang tidak dikenal untuk membunuh Raden Kuda Amoksa, berhasil menemukan Raden Kuda Amoksa yang sedang dalam perjalanan ke Galuh bersama dengan Prabu Sora. Oi, malam telah semakin larut. Beristirahatlah. Kita akan melanjutkan perjalanan ini besok pagi-pagi sekali. Bagus. Bagus. Beristirahatlah kalian. Dengan demikian pekerjaanku akan menjadi semakin mudah untuk kuselesaikan. Oh, itu dia Raden Kuda Amoksa. Salah seorang kawanku sebelum terbunuh telah menunjukkannya. Iya, dia benar. Laki-laki itulah yang harus kuselesaikan. Ki Pakuraga kemudian memandang lekat pada wajah Raden Kuda Amoksa. Dan beberapa saat kemudian setelah puas memandang, Ki Pakuraga pergi menjauh meninggalkan barisan Indraprasta yang tengah. Kukira dari tempat ini aku dapat melaksanakan tugasku tanpa dicurigai dan diketahui oleh kelompok orang dalam pasukan itu. Atau siapapun juga. Dan kemudian sambil tetap memejamkan matanya, tangannya merogoh ke dalam sakunya dan kemudian dikeluarkannya sebuah kain putih yang telah diuntal-untal kecil yang menyerupai sebuah boneka. Sementara itu, mulutnya masih terus saja berkomat kamit. Demi Sang Betari Durga, sembahanku. Demi penguasa kegelapan, datanglah kekuatanmu, datanglah kekuatanmu, datanglah kekuatanmu. Raden Kuda Amoksa, Kuda Amoksa, Kuda Amoksa, Kuda Amoksa. Ki Pakuraga mengumpulkan seluruh daya ingatnya, berusaha merekam kembali wajah Raden Kuda Amoksa dalam ingatannya. Dan kemudian perlahan-lahan tangannya kembali dimasukkan ke dalam sakunya. Dan kemudian dikeluarkannya sebuah paku yang panjangnya hampir 1 jengkal. Dan kemudian sambil terus berkomat kamit menyebut nama Raden Kuda Amoksa, tangan kanannya yang memegang paku besar itu bergerak mendekati boneka yang berada pada tangan kirinya. Dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi ditancapkannya paku besar itu pada kepala boneka kain itu. Apa yang terjadi denganmu, Adirangga? Kepalaku, Kakang Prabu. Aduh. Kenapa tiba-tiba saja? Angin malamkah penyebabnya? Jika begitu, masuklah. Masuklah ke dalam tendamu. Rangga, janganlah kekanak-kanakan. Atasilah rasa sakit itu dengan tenaga saktimu. Saya tidak sanggup lagi, tuanku. Aneh sekali. Apa sebenarnya yang terjadi pada Adirangga? Aneh sekali.
agaknya ada kekuatan hitam yang memasuki tubuh Adirangga. Biarlah akan ku coba dengan tenaga sakti Banyu Cakrabuana. Ya. Bagaimana keadaanmu sekarang, Adirangga? Rasa sakit itu sudah jauh berkurang, Kakang. Hanya seluruh pinggang dan tubuhku serasa teremas erat. Aku merasa sulit untuk menarik napas. Sekarang cobalah kau siapkan tenaga murnimu. Aku akan melepaskan tenaga saktiku ini. Baik, tuanku. Apakah kau mempunyai musuh yang sedemikian berat mendendam denganmu? Entahlah, tuanku. Rasanya beberapa tahun belakangan ini saya tidak mempunyai seorang musuh pun. Oh iya, dia tidak ada kecuali Kakang Prabu sana yang menyangkut masalah pencurian kujang Cakrabuana itu. Aku mengenal orang itu dengan baik. Rasanya dia tidak mungkin melakukan hal ini. Tidak, bukan dia, Adirangga. Serangan tadi adalah serangan ilmu hitam yang hanya dilancarkan dan dibuat oleh mereka yang mendendam teramat sangat. Oh, mungkinkah dia? Siapa, Adirangga? Wanita muda itu, Kakang. Wanita muda? Iya. Siapa dia, Adirangga? Wanita yang pernah datang menghadap pada tuanku. Murid dari Resi Wanayasa. Anting, memangnya ada persoalan apakah antara dia dengan Adirangga? Saya tidak tahu, Kakang Prabu. Tapi dari 2 kali perjumpaan kami, kelihatan dia teramat membenci dan sangat mendendam pada saya. Apakah mungkin benar dia? Ya, entahlah, Kakang Prabu. Melihat dari dendamnya, memang pantas dia melakukan hal itu. Tapi jika melihat kenyataan, rasanya tidak pantas dia melakukan hal itu. Apa maksudmu, Adirangga? Kepandaiannya, Kakang. Kepandaiannya jauh lebih tinggi dariku. Sayang sekali Resi Amista tidak berada di kelompok ini. Jika tidak, tentu dengan kekuatannya ia akan mampu untuk melacak orang yang telah membuatmu seperti tadi. Bertahanlah terus, Adirangga. Kita akan meneruskan perjalanan menjelang fajar. Dan sebelum hari menjadi siang, kita akan berjumpa dengan Resi Amista. Baik, Kakang. Sementara itu di kegelapan malam, di tengah rimbunnya hutan perbatasan Indraprasta, Ki Pakuraga tengah gelisah dan penasaran dengan kegagalannya. Aku hampir saja berhasil. Entah bergajul mana yang telah menggangguku lagi. Apakah itu pekerjaan Sang Prabu seorang? Mungkinkah beliau mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah dia seorang Raja Binatara yang memiliki sikap dan kekuatan seperti dewa? Aku akan kembali melakukan serangan yang tidak terduga. Pekerjaanku ini harus dapat kutuntaskan. Seorang diri tanpa bantuan siapapun juga. Siapapun adanya boleh mencoba untuk menahan serangan pamungkasku. Senjata pusaka pemberian guruku ini, Paku Binang. Paku pusaka yang telah dipakai hingga ratusan kali dalam pemujaan terhadap sembahanku Betari Durga. Aku akan membuat api kecil untuk serangan pamungkasku ini. Beberapa saat kemudian, Ki Pakuraga berhasil membuat sebuah perapian kecil. Laki-laki kasar itu mengeluarkan kemenyan dan kemudian setelah menghancurkan kemenyan itu dengan kekuatan tenaga saktinya, ditaburkan di tengah perapian kecil di hadapannya. Beberapa saat saja, asap halus yang menerbangkan aroma yang menyeramkan itu mulai menyebar ke segala penjuru hutan di sekitar persembunyian Ki Pakuraga.
Izinkanlah aku menggunakan paku pusaka ini untuk menghancurkan musuh-musuhku. Izinkanlah aku menggunakan kekuatan dari paku pinang, pusaka perguruan, untuk menegakkan kewibawaan golongan kita. Raden Kuda Amoksa, Kuda Amoksa, Kuda Amoksa. Kedua tangannya yang sejak tadi memegang paku pusaka yang disebut dengan nama paku binang, kini diangkat tinggi-tinggi. Setelah beberapa saat, paku binang itu dimasukkan ke dalam api yang membara. Kini Pakuraga terus berkomat-kamit. Semakin lama, semakin cepat laki-laki kasar itu mengucapkan mantra-mantranya. Sampai suatu ketika Ki Pakuraga berhenti. Suasana malam menjadi sedemikian heningnya. Tak ada lagi suara-suara binatang malam. Asap kemenyan semakin kuat menyebar. Dan dalam keheningan yang sangat mencekam itu, tiba-tiba terjadi keanehan. Dari dalam perapian itu, tiba-tiba keluar paku binang, paku pusaka dari Ki Pakuraga. Paku yang telah merah membara itu naik perlahan-lahan ke atas hingga 1 meter dari permukaan tanah. Dan kemudian, bagaikan anak panah, paku yang disebut dengan nama pinang itu melesat cepat menembus kegelapan dan kemudian meninggalkan seberkas cahaya kemerah-merahan. Sementara itu, pada saat yang hampir tidak berbeda, Anting Wulan telah tiba di perbatasan Galuh. Berhenti dulu, Tunggul. Hup. Mengapa tiba-tiba saja hatiku menjadi berdebar dan gelisah seperti ini? Ada apakah? Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Apakah telah terjadi sesuatu dengan ayahandaku? Ataukah dengan ibundaku? Ada seseorang yang tengah mengintaiku dari balik semak-semak di sampingku. Akan kulihat siapakah dia. Hup. Ayo, keluarlah kau di sana, atau aku yang akan memaksamu keluar. Kau sombong sekali, Nona. Siapakah kau ini sebenarnya? Kaulah yang pantas untuk menjawab pertanyaanku. Kau bersembunyi dan mengintaiku. Aku mengerti. Kau adalah seorang gadis pendekar. Tapi janganlah berbesar kepala. Aku adalah seorang laki-laki. Dan kaum laki-laki tidak pernah merasa gentar dengan wanita seperti dirimu. Begitukah? Ya, karena itu jawablah pertanyaanku. Dan mendekatlah lagi kemari. Ayo, mendekatlah lagi kemari. Agar aku dapat melihatmu dengan lebih jelas. Baiklah. Nah, sekarang apa maumu lagi, Kisanak? Bukankah Nona adalah Anting Wulan, tamu terhormat dari Prabu Sana? Siapakah kau ini? Saya adalah seorang penjaga perbatasan. Saya pernah melihat Nona di Istana Galuh. Oh, maafkan saya, Nona. Apakah keperluan Nona malam-malam berada di tempat ini? Bagus. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Cepatlah kau kembali ke Kota Raja. Temui Baginda dan katakan, pasukan Indraprasta tengah menuju ke Kota Raja dengan kekuatan besar. Pasukan Indraprasta? Ya, Indraprasta dengan kekuatan penuh serta dibantu dengan sekutu-sekutunya menuju Galuh. Cepatlah kembali dan temui Baginda. Baiklah, Nona. Terima kasih, Dewata Agung. Kini aku akan lebih leluasa lagi untuk melindungi ayahandaku dari pembunuh kejam itu. Nah, ayo Tunggul. Kita kembali lagi melihat keadaan ayahandaku. Hiya, hiya, hiya. Itu adalah
Pinang, tiarap cepat, tiarap. Tanggal tiarap. Hampir saja paku itu menusuk tembus tubuhku. Di manakah paku setan itu? Rangga, tiarap. Serangan ini adalah untukmu. Hampir saja paku pinang itu menembus leherku. Semua jangan ada yang berdiri. Tiarap terus. Lihat, paku pinang itu memotong putus semua benda pada ketinggian 1 meter. Aku akan mencoba menahan paku setan itu dengan kekuatan Aji Banyu Cakrabuanaku. Manusia utama dari Indraprasta itu kemudian melompat berdiri dan menyiapkan tenaga sakti Banyu Cakrabuana. Belum lagi sempurna Ranghyang Prabu Sora mengumpulkan tenaga saktinya. Itu dia paku setan itu meluncur ke arahku. Sesaat, paku setan yang diberikan nama Paku Binang itu tertahan. Ranghyang Prabu Sora yang melihat hal tersebut segera menyiapkan kembali tenaga sakti Banyu Cakrabuana. Bagaimana Kakang Prabu? Apakah senjata itu sudah berhasil Kakang hancurkan? Entahlah, Adirangga. Paku itu tak dapat lagi kulihat. Mungkin hancur atau telah kembali pada pemiliknya. Lalu bagaimana Kakang Prabu? Apakah aku sudah boleh berdiri? Berdirilah, tapi tetap waspada. Luar biasa sekali Kakang Prabu. Senjata apakah itu sebenarnya? Senjata andalan dari kelompok penyembah Durga, Paku Pinang. Tidak kusangka hari ini aku akan menjumpai senjata itu. Adirangga. Iya, Kakang. Sebaiknya Adit tidur sajalah. Besok kita lanjutkan kembali perjalanan hingga ke perbatasan Galuh. Oh, baik, Kakang. Senjata aneh apakah itu? Luar biasa sekali. Pastilah ada kekuatan hitam yang menggerakkannya. Menurut Prabu Sora, senjata itu ditujukan pada ayahandaku Kuda Amoksa. Jika demikian, pastilah penyerang gelapnya adalah Ki Pakuraga. Iya, aku pasti gini. Ki Pakuraga lah penyebabnya. Akan kucari di sekitar tempat ini. Sudah cukup jauh kususuri seputar pasukan ini. Tapi tidak juga dapat kutemukan Ki Pakuraga. Di manakah manusia pengecut itu bersembunyi? Bau apakah ini? Seperti aku mencium bau kemenyan. Iya, bau kemenyan. Baunya semakin keras menyengat hidungku. Pastilah ini adalah perbuatan dari Ki Pakuraga. Baiklah, akan kutelusuri asal dari asap kemenyan ini. Dari sana. Pengecut. Akhirnya kutemui juga kok. Apa yang sedang dilakukan laki-laki pengecut itu? Di antara bayang-bayang cahaya perapian kecil, Anting Wulan melihat Ki Pakuraga tengah menjadi gelisah. Sementara di tangannya tergenggam sebuah paku yang masih menampakkan sisa-sisa bara api yang kemerah-merahan. Luar biasa sekali. Agaknya Ranghyang Prabu Sora adalah Raja Binatara. Seorang raja yang memiliki sikap kepandaian seperti dewa. Jika saja tidak menyaksikan tadi, tentu aku tidak akan percaya. Yang menggagalkan rencanaku ini adalah Ranghyang Prabu Sora. Hei, siapa kau? Kita bertemu kembali Ki Pakuraga. Kau putri dari Raden Kuda Amoksa. Bagus. Kau masih mengenalku, orang tua. Aku datang kembali untuk memberikan pelajaran terakhir untukmu. Setan, kau berani datang mencariku lagi, wanita malang. Karena itu kau harus menerima upah dari kesombonganmu itu. Ki Pakuraga kemudian meletakkan kembali Paku Binang, senjata andalannya, dalam perapian kecil yang masih membara. Setelah berkomat-kamit sesaat, kembali Paku Binang menunjukkan keanehannya. Paku itu perlahan-lahan naik dan melayang hingga 1 meter dari atas bumi.
Kau akan segera mati karena kesombonganmu itu, Anting Wulan. Kita akan segera buktikan. Ayo, lepaskanlah paku setanmu itu, Ki Pakuraga. Kau benar-benar mencari mati, anak bodoh. Woi, bunuh wanita itu. Anting Wulan melompat ke kiri dan ke kanan, menghindari dari kejaran Paku Binang yang seakan-akan memiliki mata. Paku andalan dari Ki Pakuraga kali ini menemui tandingannya. Kecepatannya seakan-akan tidak ada artinya menghadapi ilmu meringankan tubuh dari Anting Wulan. Ini paku andalanmu, Ki Pakuraga. Baiklah, aku akan mencoba menghadapinya dengan tenaga saktiku. Anting Wulan melompat tinggi dan kemudian menjauh. Sesaat setelah ia berhasil berdiri tegak, wanita perkasa asuhan dari penguasa Laut Selatan itu telah merapalkan Aji Banyu Cakrabuana. Paku itu telah datang kembali. Paku Binangku. Paku Binangku tidak dapat menghadapi kekuatan anak gadis itu. Siapakah sebenarnya anak itu? Nah, kau harus menerima pelajaran dariku, manusia jahat, pembunuh kejam. Tunggu. Kau Prabu Sora, pencuri licik. Iya, aku. Tinggalkan tempat ini sebelum aku melupakan hubunganku dengan gurumu, Paman Wanayasa. Guru tidak mempunyai hubungan keluarga dengan manusia licik seperti dirimu. Pencuri licik, pengkhianat. Apakah kau ingin mencari mati? Ingin merasakan kehebatan kujang cakrabuanaku? Setan pencuri. Aku tidak gentar menghadapimu. Sekalipun kau menyandang senjata pusaka itu. Hai, ternyata kau lagi anak manis. Kau. Ada apa, Kakang Prabu? Apa yang telah terjadi dengan nona itu? Aku memerlukan orang tua itu, Adirangga. Untuk itu aku mencegah ia membunuhnya. Siapakah orang tua itu, Kakang Prabu? Agaknya dialah yang ingin membinasakanmu dengan mengirimkan serangan ilmu hitamnya. Babi busuk, pengecut. Jadi kaulah yang telah mengirimkan serangan ilmu hitam. Mampus kau. Tunggu. Tahan, Adirangga. Aku memerlukannya. Dan lagi bukankah kau pun ingin tahu mengapa ia sampai ingin membunuhmu? Iya, benar. Biarlah semuanya saya serahkan pada kebijaksanaan Kakang Prabu. Nah, sekarang apalagi maumu orang tua? Mengapa kau berbuat seperti itu pada saudaraku Rangga? Ampun, tuanku. Sesungguhnya lah hamba melakukan semua ini karena Karena apa? Karena perintah seseorang dari Istana Galuh. Dari Istana Galuh. Prabu Sanakah yang memerintah? Hamba tidak tahu, tuanku. Seseorang yang telah menghubungi hamba dan menjanjikan hadiah besar untuk hamba, tuanku. Kau tahu setelah berjumpa denganku apa yang akan kulakukan untukmu? Ampun, tuanku. Hamba mohon maaf, tuanku. Hamba tidak tahu bahwa Tuan Amoksa adalah saudara dari tuanku Prabu Sora. Aku mengenal Paku Binang. Aku tahu siapa gurumu. Hanya satu jalan hidup untukmu, yaitu bersama-sama ikut dalam barisanku. Membantu perjuanganku saat ini. Kau akan kuampuni dan sekaligus mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar dari yang dijanjikan orang yang memerintahmu itu. Setan licik. Bagaimana? Dengan segala senang hati, hamba Pakuraga menerima limpahan kebaikan Tuan. Dasar kalian semua anjing-anjing liar. Kini kalian bersekutu untuk menggalang kekuatan. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Tunggu.
Aku pun masih merasa penasaran dengan kekalahanku dahulu. Ah, hadapilah aku. Minggirlah orang tua. Aku tidak mempunyai persoalan denganmu. Minggirlah. Tidak mempunyai persoalan? Bukankah kau mengatakan aku adalah laki-laki kejam? Laki-laki tidak berperi kemanusiaan. Manusia berhati binatang. Kenapa tiba-tiba sekarang kau bersikap lain? Minggirlah. Demi Dewata Agung, penguasa sumber air suci sembahanku. Minggirlah. Tidak. Kita harus menyelesaikan perhitungan kita dahulu. Aku akan mencoba membalaskan semua kekalahanku dahulu. Lihat. Biarkan aku menghadapi Prabu Sora, mencuri licin itu. Minggirlah. Aku tidak mungkin menjelaskan semuanya sekarang. Ayahanda. Aku harus segera meninggalkan tempat ini untuk beberapa saat. Aku harus berusaha untuk melepaskan ayahandaku dari keterlibatannya dengan peperangan yang akan segera pecah. Mau kemana kau anak manis? Kembalilah Hadirangga, kembalilah. Wanita itu sangat berbahaya sekali untuk keselamatan hamba, tuanku. Karena itu, dia harus hamba selesaikan. Sudahlah, jangan terlampau jauh mengurus persoalan pribadimu, Rangga. Ingatlah keberadaan kita saat ini di tempat ini. Ayolah kita kembali. Mari, Pakuraga. Baik, tuanku. Ki Pakuraga tanpa membantah mengikuti Prabu Sora. Akan tetapi kepalanya dipenuhi dengan berbagai macam persoalan rumit yang baru saja dihadapinya. Aneh sekali. Anting Wulan mengaku putri dari Raden Kuda Amoksa dan berusaha untuk melindunginya. Tetapi sementara itu, Raden Kuda Amoksa sendiri berusaha untuk membunuhnya. Betapa kejamnya laki-laki itu. Ataukah memang ada sejumlah persoalan di antara mereka sehingga Raden Kuda Amoksa membenci Anting Wulan anaknya sendiri? Aneh benar. Benar-benar luar biasa. Aku bisa mati penasaran jika tidak dapat memecahkan persoalan ini. Biarlah, akan kutanyakan nanti setiba di kemah mereka. Besok pagi kau akan mendapat penjelasan tentang tujuan dari gerakan ini. Rangga, kau berikanlah tempat baginya untuk beristirahat. Baik, Kakang Prabu. Marilah akan kuberikan tempat untukmu. Tunggu dulu, Tuan Kuda Amoksa. Tuan Rangga. Kau dapat memanggilku sesukamu. Keduanya adalah namaku. Baiklah, saya akan memanggil dengan nama Tuan Rangga. Bolehkah saya mengetahui mengapa terjadi permusuhan di antara Tuan dan Putri Tuan Anting Wulan? Apa kau bilang? Maaf, Tuan. Maksud saya mengapa Tuan memusuhi Putri Tuan. Kelihatannya Tuan demikian membencinya. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Lepaskan, Tuan. Lepaskan saya, Tuan. Katakan. Lepaskan. Kau bilang apa? Lepaskan, Tuan Rangga. Lepaskan. Ayo. Apa yang kau katakan barusan? Siapa putriku yang kau maksudkan itu? Bukankah Nona tadi adalah putri Tuan? Dari mana kau mengetahuinya? Dari Nona itu sendiri, Tuan. Dia yang berusaha untuk menggagalkan rencana saya. Kau dusta. Kau katakan. Ayo katakan bahwa kau mendustaiku. Katakan bahwa kau tidak pernah mendengar wanita itu mengatakan dia adalah putriku. Ayo katakan bahwa kau dusta. Tuan, saya berkata yang sebenarnya, Tuan. Wanita itu bermaksud menggagalkan rencana saya, tapi Tuan justru bersikap aneh. Ingin membunuh Nona itu, putri Tuan sendiri. Dengan tubuh bergetar, Raden Kuda Amoksa melepaskan tangannya dari leher Ki Pakuraga.
Sesaat tubuhnya limbung, dan tanpa dapat dicegah lagi oleh Ki Pakuraga yang menjadi keheranan dengan sikap Raden Kuda Amoksa, tubuh laki-laki tua yang tampan itu jatuh terduduk di rerumputan. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku telah membunuhnya. Aku telah membuangnya jauh ke dalam hutan. Pastilah dia telah binasa. Tidak. Tidak. Tuan Rangga. Apakah benar dia tengah berusaha menolongku tadi? Benar, Tuan Rangga. Apakah Tuan Rangga tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah putri Tuan Rangga? Tidak. Tidak, Pakuraga. Putriku sudah lama mati. Aku sendiri yang telah membunuhnya. Jadi tidak mungkin dia itu putriku. Tapi dia mengatakan sendiri, Tuan Rangga. Hamba tidak salah dengar. Pasti dia adalah putri Tuan Rangga. Aku harus bertemu dengannya. Harus. Nah, beristirahatlah, Pakuraga. Tuanku sendiri hendak kemana? Aku hendak tidur di tempatku. Kau tidurlah di sana. Tenda perbekalan itu baru terisi sebagian. Masih tersisa tempat untukmu beristirahat. Nah, aku pergi. Dia adalah putriku, Wulan. Iya. Aku ingat anakku dahulu kuberi nama Wulan. Apa aku sampai melupakan itu? Ya, dia pasti telah bertemu dengan ibundanya. Dan dia melihat keadaannya. Dan pastilah ia menjadi marah dan dendam padaku. Padaku yang telah menyiksa ibundanya. Sampai, apakah kau tidak menceritakan semua kisah tentang dirimu? Apakah kau yang memerintah anak itu untuk membunuhku beberapa saat yang lalu? Perempuan Sunda, pengkhianat tidak tahu malu. Dewata aku telah berdosa pada Wulan anakku. Anak itu tidak berdosa. Anak itu tidak bersalah. Tapi telah menjadi tumpahan rasa dendamku padamu. Menjadi tumpuan semua kesalahanku. Wulan, aku telah berdosa padamu, nak. Seandainya benar kau adalah anakku, biarlah aku menderita menjadi tumpuan dendam dan amarahmu. Biarlah, aku rela menerima semua itu. Aku rela, asalkan aku tahu kau, Wulan anakku, telah selamat dan tumbuh menjadi seorang gadis perkasa. Menjadi seorang pendekar muda yang disegani di tanah Pasundan ini. Oh, Dewata aku, kebesaran dan kebijaksanaanmu telah kurasakan, telah kuterima saat ini. Raden Kuda Amoksa, seorang laki-laki setengah umur dengan penampilan yang rapih, seorang laki-laki yang mempunyai semangat serta ambisi yang besar, kini bersimpuh menangis seorang diri di dalam tendanya. Sementara malam menjadi semakin larut, Raden Kuda Amoksa masih terus meratapi nasibnya, meratapi kesalahan-kesalahannya yang telah dibuatnya pada masa-masa lalu. Akan tetapi tanpa diketahuinya, seseorang telah mendengarkan semua keluh kesahnya, mendengarkan semua tumpahan penyesalannya dari sebuah tempat yang cukup jauh, dari rerimbunan dan gelapnya berantara yang membatasi Indraprasta dengan wilayah tetangganya. Dialah Anting Wulan yang berhasil mendengarkan semua penyesalan ayahandanya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Iya, aku harus segera bertemu dengan ayahandaku. Aku harus bertemu
dan mengajaknya meninggalkan pasukan Indraprasta. Aku harus menemuinya sekarang juga. Hei, siapa itu? Sina, rupanya aku kurang berhati-hati hingga seorang penjaga berhasil melihat bayanganku. Hei, siapa yang di sana itu? Ada apa, Kakang? Aku melihat bayangan seseorang yang berkelebat di semak-semak sana. Ayo, mari kita lihat Adiwaringkas. Baik, Kakang. Mari. Kakang rupanya terlalu tegang malam ini. Kenapa? Seekor kelelawar bisa Kakang lihat bagaikan bayang-bayang manusia. Kau jangan mengejekku, Adiwaringkas. Kau dapat lihat sendiri, malam demikian gelap. Bagaimana aku dapat melihat bayangan seseorang dengan jelas? Bayangan seekor kelelawar besar seperti itu hampir tidak dapat kubedakan dalam kegelapan seperti ini. Sudahlah, Kakang. Marilah kita kembali ke tempat kita. Lihat itu, beberapa penjaga kelompok lain memperhatikan keributan yang telah kita buat. Tidak ada apa-apa. Mataku agaknya sudah terlalu lelah. Mari kita duduk kembali, Adiwaringkas. Untung dari semak-semak ini, aku berhasil menangkap seekor kelelawar untuk melepaskan kecurigaan penjaga-penjaga itu. Di sanalah kemah ayahandaku. Apakah ayahandaku masih berada di dalam? Aku kira ia belum beranjak dari tempat ini. Biar ku buka kain tebal ini. Siapa? Siapa kau? Siapa kau? Oh, kau itu. Belum lagi terpuaskan kerinduan di antara kedua ayah dan anak itu. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Anting Wulan yang sedang terbuai oleh cekaman rasa haru dan bahagia, sebuah bayangan berkelebat mendekatinya. Dan kemudian dengan sekali gerak saja berhasil melumpuhkan gadis perkasa yang telah hilang seluruh kewaspadaannya. Kakang Prabu, jangan ganggu dia. Dia adalah putriku. Lepaskanlah totokan Kakang Prabu ini. Anakmu? Iya, benar Kakang. Dia adalah putriku. Lepaskanlah dia. Dia tidak akan membuat keributan lagi di sini, Kakang. Jangan khawatir, Adirangga. Aku akan melepaskan anakmu ini apabila aku telah menjadi yakin bahwa ia benar-benar tidak akan mengganggu dan mau membantu kita. Oh, lepaskanlah dulu, Kakang. Percayalah, dia tidak akan mengganggu kita. Adirangga, aku akan melepaskannya kelak, tapi tidak saat ini. Tapi... apakah karena perempuan yang belum tentu benar putrimu, kau sudah berani membangkang padaku? Oh, ampun Kakang Prabu. Hamba tidak sekali-kali berani membangkang. Tapi... Menyingkirlah, Adirangga. Menyingkirlah dari sisi perempuan itu. Banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya. Iya, baik Kakang Prabu. Selamat bertemu kembali, Nona Manis. Apakah benar kau adalah putri dari Adirangga? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Baiklah. Agaknya aku harus memberikan pelajaran pada kemenakanku sendiri. Pada kemenakanku yang tidak dapat menghormati paman yang sekaligus adalah junjungannya. Kakang Prabu. Nona cantik, kemenakanku yang manis. Dengarlah, kau tentu masih mendendam kepadaku. Kau masih mendendam karena pusaka itu, bukan?
Di manakah pusaka itu sekarang? Seseorang telah berhasil merampas dari tanganku. Karena itu kuharap kau mau melepaskan semua dendammu itu. Dan marilah kita bekerja sama bahu-membahu membangun kebesaran Indraprasta di tanah Pasundan ini. Ha? Licik, kau pasti telah mengelabui diriku. Pengecut, lepaskan diriku. Dan marilah kita bertanding 1 lawan 1 secara kesatria. Ayo, lepaskan diriku, lepaskan. Jaga dan jangan sampai lepas. Aku yakin satu saat ia pasti akan dapat bersama-sama dengan kita. Ia pasti akan dapat menyadari akan arti dari perjuangan untuk menegakkan kebesaran di tanah Pasundan ini. Tidak perlu, Ayahanda. Tidak perlu. Prabu Sora telah menyumbat pembuluh-pembuluh darah terpenting dengan Adipati Cakrabuana. Biarlah. Saya akan mencoba untuk melepaskan sendiri. Anting Wulan berusaha untuk melepaskan pengaruh totokan Prabu Sora. Akan tetapi hingga beberapa saat tidak juga berhasil. Sampai akhirnya Anting Wulan menjadi semakin putus asa dan kemudian memejamkan matanya. Dia sudah tertidur. Luar biasa sekali anakku ini. Dapat menguasai dirinya dalam keadaan seperti ini. Apapun yang akan terjadi dengan diriku, aku tidak akan membiarkan seorang pun mengganggu dirimu. Sekalipun itu Baginda Prabu Sora, aku harus berupaya agar anakku Wulan lepas dari tangannya. Ya, aku akan berupaya, walau apapun yang akan terjadi dengan diriku. Malam menjadi semakin larut dan semakin larut. Suasana di sekitar tempat perkemahan prajurit Indraprasta demikian lengangnya. Akan tetapi pada akhirnya, kegelapan maupun kesunyian itu pun sirna oleh sang fajar yang diiringi kehadirannya dengan kokok ayam-ayam hutan yang saling bersahutan. Pasukan Indraprasta berderap berangkat meninggalkan hutan belantara, memasuki desa-desa dan kota menuju Galuh. Sementara itu pada saat yang bersamaan, di tempat yang tidak terlalu jauh dari perbatasan Indraprasta, Mamang Kuraya tengah terpekur duduk menghadapi 2 tubuh yang terbujur kaku di hadapannya. Semalaman aku duduk terpekur, menyaksikan keanehan yang terjadi pada kedua cucuku ini. Aku tidak boleh berdiam diri seperti ini. Aku harus menolongnya, melepaskan pusaka yang menancap dalam dada mereka. Akan ku coba sekarang. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa kujang ini tak dapat kulepaskan dari tubuh cucuku? Baiklah, aku akan mencoba untuk mengerahkan tenaga saktiku. Celaka. Kujang ini serasa lekat menjadi satu dengan batu karang. Andaikan batu karang pun, kukira tidaklah sukar aku menarik lepas kujang ini. Agaknya ada satu kekuatan lain yang membuatnya jadi seperti ini. Dewata Agung, apa yang harus kulakukan dengan kedua cucuku ini? Tolonglah, jangan kau biarkan dia menderita terus-menerus seperti ini. Kedua cucuku bergerak. Agaknya kini dia menjadi sadar. Kakek, Iya. di manakah saya ini berada? Dan di manakah Kak Cempaka? Saya di sini, Raden. Kau selamat, Kak Cempaka? Ya, kita selamat, Raden. Kakek yang menolong kami.
Iya, tapi entahlah. Aku tidak mengerti. Mungkin benar aku yang menolongmu. Tapi mungkin juga tidak. Apa maksud kakek? Jika dalam keadaan biasa, mana mungkin aku akan sanggup melepaskanmu dari tangan Resi Amista. Apalagi tadi malam Resi Asing itu sedang bersama-sama dengan Prabu Sora. Lalu bagaimana kakek bisa menolong kami? Kekuatan itu datang kembali. Dan kedua manusia sakti yang hampir tak memiliki tandingan itu menjadi lumpuh seketika saat hendak menghancurkan diri kalian untuk melepaskan kujang pusaka milik Prabu Sora. Kujang pusaka? Ya, kujang pusaka. Apakah kalian tidak merasa ada sesuatu yang menancap di dada kalian? Itu, lihatlah. Apa ini? Apa ini? Apa ini, Kek? Bagaimana ini sampai bisa berada di dada saya, Kek? Apakah kalian tidak merasakan sakit atau sadar akan masuknya sesuatu benda dalam tubuh kalian? Tidak. Bagaimana dengan kau, Raden? Benda ini dapat kupegang, tapi aneh, aku tidak dapat mencabutnya. Aneh, bagaimana mungkin ini dapat terjadi, Kek? Benda apakah ini, Kek? Ini kujang, sebilah kujang pusaka. Senjata utama milik para raja utama di tanah Pasundan sejak zaman dahulu kala. Kujang ini bernama Cakrabuana. Tengoklah di sekitar dada Raden itu. Apakah Raden dapat melihat cahaya kebiru-biruan yang membias di sekitar senjata itu? Sinar itu keluar dari logam pusaka yang telah masuk ke dalam dadamu. Kek, lalu bagaimana saya dapat melepaskan benda ini? Tidak ada jalan lain kecuali memohon pertolongan pada Dewata Agung. Memohon padanya untuk melepaskan kesulitanmu itu. Percayalah, datangnya kesulitanmu ini adalah darinya. Dan hanya darinya jugalah kau dapat melepaskannya. Melepaskan kujang dan juga sarung dari dalam dadamu itu, Cempaka. Lalu, apakah kami harus bersemedi memohon petunjuk darinya? Ya, betul. Lakukanlah, cucu. Lakukanlah dengan tenang. Dan aku akan menjaga kalian di sini. Baiklah, Kek. Mari, Kak, kita mulai saja. Sementara itu, tidak jauh dari hadapannya, Mamang Kuraya kakeknya duduk memperhatikan kedua cucunya seakan-akan tidak ingin berkedip. Suatu saat kelak akan datang damainya Pasundan, sejahteranya Pasundan. Saat pasangan pendekar ini meningkat remaja. Ya, pasangan pendekar. Aku yakin kalian, cucuku, adalah manusia terpilih. Manusia yang telah dipercayakan oleh Dewata Agung untuk mengemban tugas kemanusiaan di tanah Pasundan ini. Mungkin hingga bagian lain dari tanah ini. Atau bahkan hingga ke mancanegara. Kujang di dada itu seakan-akan bergetar. Itu juga warangkanya di dada Cempaka. Kulihat bergetar perlahan. Wah, celaka. Kujang itu dan juga warangkanya masuk semakin dalam ke dada mereka. Apa yang harus kulakukan? Kujang itu hilang ke dalam dada cucuku. Begitupun dengan warangkanya. Kukira ini bukanlah suatu malapetaka yang harus kucemaskan. Tetapi justru suatu keberkahan. Suatu hal yang pasti menguntungkan untuk kedua cucuku. Iya, pastilah kedua pusaka itu, baik kujang maupun warangkanya, telah bersenyawa dengan tubuh mereka. Aku yakin kepandaian maupun kekuatan kedua cucuku akan berubah dengan hadirnya pusaka itu di dalam tubuh mereka. Itu agaknya Purbaya sudah mulai membuka matanya. Cempaka juga demikian. Kakek, di mana kujang yang menancap tadi? Apakah kakek telah berhasil melepaskannya? Iya, warangka kujang di dadaku pun telah hilang, Raden. Kedua pusaka itu telah lenyap. Masuk ke dalam tubuh kalian. Kakek bergurau? Kakek bercanda? Tidak Cempaka. Aku tidak bergurau. Aku sendiri menyaksikan semua itu terjadi. Aku menyaksikan saat kalian tenggelam dalam semedi kalian. Kujang dan warangkanya bergetar, dan kemudian perlahan-lahan masuk dan menghilang dalam dada kalian. Dalam tubuh kalian.
Tapi bagaimana itu dapat terjadi, Kek? Bagaimana itu mungkin? Ya, memang teramat sulit untuk dapat dimengerti. Teramat sulit untuk dipercaya. Jika tidak menyaksikannya sendiri, kukira aku pun tidak mungkin dapat mempercayainya. Tapi sekarang cobalah kau bangkit Purbaya. Dan kau juga Cempaka. Ada apa, Kakek? Apa yang harus saya lakukan? Coba kau mainkan beberapa jurus ilmu dan aji yang telah kau kuasai. Dan kau juga Cempaka. Baik, Kek. Mari, Kak Cempaka. Apakah saya harus mencobanya dengan bertanding, Kek? Iya. Lakukanlah sekehendak hati kalian. Aku hanya ingin melihat kalian melancarkan jurus dan juga tenaga sakti kalian. Baik, Kek. Bersiaplah, Kak Cempaka. Hup, hait, hiya, hait, hup, hait, hiya, hait. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun perubahan terjadi dalam diri kedua. Tenaga maupun gerak yang keluar dari dalam diri mereka tidak berbeda dengan waktu sebelumnya. Sudah cukup, cukup. Ada apa, Kakek? Kelihatannya kakek menjadi bingung sekali. Apa telah terjadi suatu keanehan? Tidak, cucu. Sudahlah, duduklah kembali. Duduk dan beristirahatlah. Tentunya kau telah lelah setelah semalam-malaman tidak sadarkan diri. Nah, kita beristirahat dan kemudian kita kembali ke Karangsedana. Tentu ayahmu menjadi cemas karena kehilanganmu saat upacara ikatan jodoh itu. Ya, Raden. Raden harus segera kembali. Kukira kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa ke Cempaka. Kita akan kembali. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu satu keanehan yang telah terjadi pada diri Resi Amista. Keanehan? Ya, keanehan. Resi Amista kini telah berada di Indraprasta. Pastilah telah terjadi suatu perubahan. Pastilah Indraprasta tengah merencanakan sesuatu masalah besar. Dan kemudian mengajak Resi Asing itu untuk bekerja sama. Besok atau mungkin lusa, pasukan besar mereka akan tiba di Galuh. Pasukan besar akan tiba di Galuh? Iya, mereka akan menyerang Galuh. Prabu Sora hendak menggulingkan kekuasaan saudaranya. Sayang sekali, Kek. Seandainya saja perang besar itu dapat dicegah, tentu kita akan berhasil menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Jika Indraprasta mempunyai jumlah kekuatan prajurit yang hampir mengimbangi Galuh, hampir dapat dipastikan mereka akan berhasil menggulingkan Galuh. Karena di sana terdapat tokoh-tokoh dari kalangan dunia hitam, termasuk Resi Amin yang hampir tidak mungkin dapat dikalahkan. Apakah kakek belum berhasil memecahkan aji 5 bayang-bayang? Tidak, aku belum dapat memecahkan kehebatan aji itu, Purbaya. Tapi, Kek, ketika saya mengintai pertarungan kakek dengan Resi Asing itu, di hutan kecil antara barisan batu dewa dan persembunyian pasukan Ayahanda, kakek hampir berhasil menjatuhkan mereka. Saat kakek menyebarkan senjata rahasia sebelum melarikan diri meninggalkan resi itu. Iya, hampir saja mengalahkan. Apa maksudmu? Ketika saya perhatikan saat itu, lemparan kakek mengenai 4 bayang-bayang itu sekaligus. Dan bentuk-bentuk itu bangkit beberapa saat dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan saat kakek menjatuhkan satu di antara mereka. Bentuk itu dapat dengan segera bangkit. Jadi... Iya, saya kira jika saja kakek dapat menjatuhkan 5 bayang itu sekaligus, tentu kakek akan dapat mengalahkan Resi Amista sekaligus dalam waktu yang bersamaan. 5 bayang-bayang. Pancawayang. 5 tetapi 1. 1 tetapi 5. Ya, jika aku dapat memukul 5 bayang-bayang itu secara bersamaan, berarti aku telah memukul bentuk Resi Amista yang sebenarnya secara tepat. Iya, iya. Iya betul. Kau hebat sekali, cucu. Kau hebat sekali.
Aku percaya suatu saat kalian akan menjadi sepasang pendekar yang tidak mungkin akan mendapatkan tandingan. Amista, Amista. Akhirnya ilmu kebanggaanmu itu justru jatuh di tangan bocah-bocah kecil ini. Jatuh di tangan bocah-bocah kecil yang adalah cucuku. Tunggulah saatnya, Amista. Kau tidak lagi dapat membanggakan dirimu dengan aji 5 bayang-bayangmu. Tunggulah beberapa saat di sini. Purbaya akan mencoba beberapa saat untuk menciptakan ilmu penggebuk 5 bayang-bayang resi asing itu. Sementara itu, pasukan Indraprasta yang bergerak menuju Galuh tiba di perbatasan pada pagi hari menjelang fajar. Kita akan menyerang pada pagi hari, ataukah menunggu hari menjadi siang? Kita akan bergerak setelah tanah menjadi terang. Iya. Dan aku harapkan tiba di kota raja siang hari saat mereka sedang tenggelam dalam kegembiraan perayaan pesta perkawinan. Agar tidak ada petugas sandi yang memberitahukan kedatangan kita. Seperti biasanya, kau perintahkan beberapa orang kita untuk menjaga secara rahasia jauh di muka barisan ini. Aku tidak ingin lagi mendengar adanya pengawal mereka yang berlari tergesa menuju kota raja. Aku tidak ingin terjadi kegagalan dalam gerakanku kali. Untuk itu, hamba akan himpun tenaga beberapa orang di antara pengawal-pengawal khusus kita. Ki Pandu Panjana, serta Ki Prabangkara. Bagus. Hari telah menjelang pagi. Perintahkan para peronda dan petugas jaga untuk membangunkan prajurit. Mereka harus segera bersiap-siap, mengisi perut serta menghirup udara pagi hari yang akan memberikan kekuatan untuknya. Iya, baik Kakang Prabu. Tapi bagaimanakah dengan putri saya? Apakah akan dibiarkan tidak berdaya seperti itu? Hamba tidak tega melihatnya menderita seperti itu, Kakang. Jangan lagi bicarakan masalah itu, Rangga. Aku tidak ingin perjuanganku gagal karena putrimu. Dia belum dapat kupercaya. Lupakan saja putrimu beberapa saat. Kita akan mengurusnya setelah Galuh berada di tangan kita. Dan itu tidak akan lama lagi terjadi. Perintahkan pasukan Resi Amista untuk bersiap. Dan juga Panglima Pakih yang berada di sayap kiri. Hamba telah mengutus seorang prajurit beberapa saat yang lalu. Bagus. Sekarang kau juga beristirahatlah beberapa saat. Sebentar lagi kita akan menyabung nyawa. Kita membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Baiklah Kakang Prabu. Saya pamit beristirahat. Sana, tunggulah. Sebentar lagi kau akan bertekuk lutut di hadapanku. Sebentar lagi kau akan mengakui bahwa akulah yang sebenarnya paling tepat untuk memimpin tanah Pasundan ini. Tidak seperti yang dikatakan ayahandamu, ayah diriku. Sebentar lagi, aku akan menjadi Raja Agung di tanah Pasundan ini. Pasukan Indraprasta telah tiba di perbatasan Galuh. Fajar telah menyingsing dan Prabu Sora telah memerintahkan Raden Kuda Amoksa untuk bersiap-siap. Matahari sudah cukup terang. Marilah kita berangkat. Siapkan seluruh pasukan Adirangga. Baik Kakang Prabu. Tunggu dulu. Beritahu Suraprabha agar menambah jumlah pasukan sandi. Aku tidak ingin serangan ini sampai diketahui oleh Galuh. Babat habis semua prajurit Galuh yang dijumpai di desa-desa dalam perjalanan menuju kota raja. Aku tidak ingin ada seorang prajurit yang lolos memberitahukan serangan kita. Jangan khawatir Kakang Prabu. Ki Prabangkara dan Ki Pandu Panjana sudah mengerti sepenuhnya dengan tugas mereka. Bagus. Jika demikian, perintahkan sekarang juga pasukan pembuka jalan untuk berangkat. Dan beberapa saat kita akan menyusulnya. Baik Kakang Prabu.
menciptakan sebuah malapetaka, sebuah aina besar banjir darah yang merupakan awal dari penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Tahukah ayah Anda, berapa banyak wanita-wanita yang akan menjanda? Berapa banyak anak-anak yang akan kehilangan bapaknya? Apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka? Ya, memang demikianlah adanya sebuah perang. Hal seperti itu tidak akan dapat dihindari. Tapi ayahanda dapat menghindarkan diri. Ayahanda dapat melepaskan diri dari salah seorang penyebab malapetaka itu. Tinggalkanlah tempat ini. Pergilah menjauh. Jangan mengkhawatirkan diri saya. Saya akan dapat menyelamatkan diri saya. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak akan undur dari perang yang memang sudah kukehendaki. Aku harus menjadi salah seorang yang mempunyai andil besar dalam penyerangan ini. Aku harus membalaskan semua sakit hatiku pada laki-laki itu. Pada laki-laki yang telah menghancurkan keluargaku. Saya telah mendengar semuanya, ayahanda. Saya telah mendengar pengakuan ibunda pada Prabu Sama. Ibunda mengakui bahwa semua itu adalah kesalahannya. Ibundalah yang telah menggoda Baginda Sama. Keduanya kini telah menyadari kesalahannya. Dan lagi, pembalasan dendam yang ayahanda lakukan adalah tidak benar. Tinggalkanlah pasukan ini. Tunggulah saya di Gua Larang. Saya akan menyusul ayahanda ke sana bersama dengan ibunda. Oh, Kakang Rangga. Kukira sudah saatnya pasukan besar ini bergerak. Pasukan pembuka jalan telah meninggalkan tempat ini beberapa saat yang lalu. Iya, kukira juga demikian, Suraprabha. Perintahkanlah pasukan untuk berangkat. Baginda sudah menunggu-nunggu saatnya. Oh, baiklah Kakang Rangga. Hai, bersiaplah, kita segera berangkat. Oi, bersiap! Kita segera berangkat! Ayahanda, ingatlah, sebelum semuanya menjadi kenyataan, janganlah menjadi salah seorang penyebab malapetaka itu. Maafkan aku, Anting Bulan. Pertemuan ini sungguh teramat menyentuh hatiku. Aku berterima kasih pada kemurahan Dewata. Tapi di luar itu semua, aku tetap seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang pantang martabatnya diinjak-injak. Pagar ayunya dirusak oleh seseorang. Nah, sepasukan prajurit akan menjagamu di dalam kereta perbekalan ini. Duduk tenanglah di situ. Aku akan menjagamu dari gangguan siapapun juga yang hendak mengusik. Sekalipun itu Baginda Prabu Sora. Oi! Ayo maju semua! Sementara itu, beberapa ratus tombak di depan barisan penyerang dari Indraprasta, sekelompok laki-laki dengan mengenakan pakaian beraneka ragam memasuki sebuah desa yang cukup besar. Jangan biarkan sepasang mata pun yang mencurigai kelompok kita untuk tetap hidup. Hal tersebut akan dapat membahayakan rencana besar kita. Lihatlah itu. Di depan ada 4 orang pengawal desa. Seorang prajurit Galuh. Bersiaplah. Jangan berikan kesempatan mereka untuk berbicara banyak. Baik, Kakang. Itu. Mereka mendekati kelompok kita. Bersiaplah. Hoi! Berhenti dulu! Hei, berhenti dulu! Siapa kau? Pasukan Sandi yang bertugas untuk membuka jalan menuju kota raja melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 5 orang penjaga desa itu mendapat serangan tiba-tiba hingga tak dapat lagi mengerti sebab-sebabnya. Setelah 5 penjaga desa itu terkapar tak berdaya. Bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Pasang mata kalian terus. Perhatikan seragam prajurit Galuh maupun petugas-petugas sandi mereka. Ayo terus berangkat. Jalan telah dibuka. Rombongan barisan Indraprasta telah memasuki desa tersebut dan kemudian terus berjalan tiada henti menggilas mayat-mayat prajurit Galuh yang tidak sempat lagi untuk disingkirkan. Barisan pemberontak yang bagaikan air bah bergerak perlahan-lahan tiada henti.
Seluruh pasukan Galuh yang berada di desa-desa kecil dan besar pinggiran kota yang dilalui oleh barisan pemberontak Galuh dan para sekutunya menyadari akan hadirnya sebuah malapetaka. Karena itu, setelah berlalu barisan pemberontak, mereka berkemas-kemas dan meninggalkan desa mereka, meninggalkan keramaian pesta yang baru saja mereka persiapkan. Pesta besar untuk merayakan perkawinan agung. Perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi dengan laki-laki yang menjadi pilihan hatinya. Sementara itu di kerajaan Galuh, ketika matahari semakin meninggi. Beberapa saat lagi upacara perkawinanku akan dimulai, Kakang Seta. Ya. Apakah Kakang belum juga mendengar berita tentang adik Wulan? Belum, Adik Awuk. Mungkin adik Wulan mempunyai persoalan penting yang menyangkut masalah keluarganya. Tapi percayalah, dia pasti akan meluangkan waktunya untuk menghadiri setidak-tidaknya pesta perkawinan kau, Adik Awuk. Alangkah akan sangat berbahagianya aku jika pada saat upacara suci itu dia hadir bersama-sama kalian. Ya, walaupun terlambat, adik Wulan pasti akan hadir. Aku khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, Kakang. Aku khawatir adik Wulan mendapat kesulitan, sementara aku di sini bersenang-senang dalam perayaan besar seperti ini. Adik Awuk, janganlah berpikiran yang tidak-tidak. Kakang Seta sendiri pernah mengatakan bahwa kepandaian adik Wulan saat ini jauh melebihi kemampuannya. Bahkan mungkin melebihi Yang Guru sendiri. Bukan begitu, Kakang Seta? Iya, benar, Adik Awuk. Karena itu kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Tuanku Malukada Bawo. Kau bukalah pintu itu, Adisaka. Baik, Kakang. Ada apa, pengawal? Seorang laki-laki tua dari padepokan Gua Larang ingin menemui tuanku Malukada Bawo. Apakah tuanku berkenan untuk menemuinya? Pastilah itu Eyang Guru. Biar aku menemuinya di luar. Tunggu dulu, Adik Awuk. Biarlah kami yang menjemput Eyang Guru kemari. Kau adalah calon pengantin. Masakan akan keluar dari tempat ini, Adik Awuk. Sebentar lagi tentu akan dimulai upacara itu. Tapi Kakang Seta betul. Adik Awuk, biar kau tunggulah di sini. Kami akan menjemputnya. Kedatangan gurunya Resi Wanayasa cukup menghibur dan mengobati sebagian dari kekecewaan Dampu Awuk atas ketidakhadiran Anting Wulan adiknya. Sementara itu, suasana dalam istana semakin menjadi ramai dan semarak. Di luar istana pun, di jalan-jalan utama maupun jalan-jalan kecil di kota raja, tidak lepas dari suasana kegembiraan. Busana dan Permaisuri telah berada dalam kuil Siwa Agung. Keduanya telah bersiap-siap berdiri di kiri kanan patung besar Siwa Agung, menunggu kedua calon pengantin yang kini telah bersama-sama menuju kuil Siwa Agung, diiringi para tetua pemimpin upacara perkawinan. Boleh burung terbang sesuka hati. Boleh babi menyuruh ke sana sini. Hujan datang boleh diharap. Angin bertiup boleh ditunggu. Akan tetapi, segala yang terjadi di dunia adalah karenanya. Di tengah-tengah kegembiraan, pada saat upacara suci akan berlangsung, tiba-tiba di pintu gerbang kota raja dikejutkan dengan derap seekor kuda yang memasuki kota raja. Dan penunggangnya adalah seorang prajurit Sandi Galuh dengan tubuh yang dipenuhi oleh beberapa anak panah. Prajurit itu memasuki kota raja sambil berteriak-teriak membuat kegemparan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Pasukan besar Indraprasta datang menyerang. Indra!
Siapa kau? Saya adalah pasukan Indraprasta menyerang dengan beberapa kerajaan yang menjadi sekutunya. Agaknya dia adalah petugas sandiku. Celaka sekali. Apa yang harus kulakukan? Melapor pada Baginda yang saat ini sedang menjalankan upacara suci. Aku harus segera memerintahkan menutup gerbang dan menarik pasukan-pasukan untuk menjaga gerbang kota raja. Oi, kumpulkan para perwira. Aku tunggu mereka di gerbang kota raja. Dan sebagian dari kalian, ikutlah aku menjaga gerbang. Ayo! Tuan Baki. Oh, kau perwira penjaga gerbang. Apa yang telah terjadi? Hamba mendengar berita dari petugas sandi itu. Dan sebelum kami mengambil tindakan, tiba-tiba masuk lebih dari 500 orang pengemis tongkat merah. Dan dengan tanpa banyak bicara menutup gerbang kota raja. Dan memang sesungguhnya lah, hamba melihat barisan penyerang yang mendatangi kota raja. Bagaimana? Apa kau dapat mengira-ngira jumlah mereka? Hamba khawatir, tuanku. Agaknya jumlah penyerang itu besar sekali. Melebihi jumlah pasukan yang ada dalam kota raja ini. Benarkah demikian? Biarlah aku melihat ke sana. Kau teruslah masuk ke dalam. Beritahukan Baginda. Hup! Pasukan Indraprasta dengan para sekutunya telah tiba tak jauh dari muka gerbang kota Raja Galuh. Panglima Pakih bergegas menuju gerbang kota raja, sementara perwira penjaga gerbang istana menuju kuil Siwa Agung untuk menyampaikan berita-berita pada Baginda. Siapa yang menyerang? Baginda Prabu Sora datang dengan para pasukan sekutunya. Ada apakah di luar sana? Siapa yang telah membuat keributan? Tuanku, hamba mendengar berita yang mulai menyebar tentang serangan dari Indraprasta terjadi saat ini. Indraprasta menyerang saat ini. Ayahanda. Tenanglah, Nimas. Paman Pakih pasti akan dapat menyelesaikannya. Seta, Saka, coba kau lihat keluar. Kembalilah segera kemari jika ada sesuatu yang perlu untuk kami ketahui. Baik, Eyang. Tuanku, hamba permisi meninggalkan upacara ini. Silahkan. Cepatlah kembali agar lenyap kegelisahan anakku dan para tamuku. Kami segera kembali, Tuanku. Ayo, teruskan upacara ini. Jangan mengkhawatirkan kejadian di gerbang kota raja. Para prajurit Galuh akan mampu untuk menyelesaikannya. Suasana kembali menjadi hening. Akan tetapi, kegelisahan tetap saja bergejolak di dalam hati setiap tamu yang berada dalam kuil Siwa Agung, tidak terkecuali Resi Wanayasa dan juga Baginda Prabu Sana. Aku telah mengabaikan peringatan dari pemimpin kelompok pengemis tongkat merah. Entah apa yang kini terjadi di gerbang kota raja. Dan benar-benar aneh. Mengapa sampai dapat mereka tiba di mulut gerbang kota raja tanpa diketahui oleh petugas sandiku? Benar-benar berbahaya situasi ini. Upacara suci perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi berjalan kembali. Akan tetapi, kecemasan membayangi dada dan wajah mereka. Sementara itu di luar istana, kegemparan semakin memuncak. Para penduduk tidak lagi terlibat dalam suasana kegembiraan. Prajurit-prajurit Galuh terlihat berjalan ke sana kemari. Dan sebagian besar dari mereka telah berkumpul bersiap di muka pintu gerbang yang masih tertutup. Panglima Pakih masih belum dapat memutuskan sikap yang akan diambilnya. Sementara, gemuruh pasukan Indraprasta bersama dengan sekutu-sekutunya telah tiba di muka gerbang kota raja. Bagaimana? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kukira Tuan Panglima dapat mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Walaupun mendapat tempat yang baik, bagi kami berdua
hanya sekedar pengawal. Kukira engkau pun dapat memberikan pendapat untuk lebih menguatkan hatiku mengambil keputusan. Kau cukup dekat dengan Baginda. Setelah pengkhianat Robo Dinabar tak ada lagi, maka pengawal utama yang terdekat dengan Baginda adalah kalian, sepasang pendekar dari Nusa Baru. Keadaan memang sangat luar biasa. Prajurit-prajurit kita belum tentu akan dapat menahan serbuan mereka. Satu-satunya jalan, kita tunggu saja Baginda di sini. Iya, biarlah Baginda yang mengambil keputusan yang mungkin menyangkut kelangsungan hidup Galuh. Anak muda, apakah kalian dapat membantu kami? Ada apakah Tuan Panglima? Kembalilah ke istana dan sampaikanlah apa yang kau lihat di sini, dan utarakanlah kesulitanku untuk mengambil sikap. Baik Tuan Panglima. Mari Adisaka. Maju ke muka barisan mereka. Agaknya mereka telah mengambil sikap. Kita lihat saja apa yang akan mereka perbuat. Seperti yang disaksikan oleh Panglima Pakih, dari tengah-tengah barisan pemberontak itu keluarlah 4 orang laki-laki setengah umur. Mereka adalah Resi Amista yang ditemani dengan Ki Prabangkara, Ki Pandu Panjana, dan seseorang yang sangat dikenal oleh hampir seluruh rakyat Galuh. Dialah Raden Kuda Amoksa. Oi, diamlah kalian semua. Oi, Pakih, di mana rajamu? Suruh dia keluar membuka gerbang dan berlutut pada Kakang Prabu Sora dan menyerahkan kekuasaan Galuh padanya. Maka seluruh keluarganya akan terhindar dari tiang gantungan. Pengkhianat! Manusia tidak tahu diuntung, tidak tahu membalas budi dan berterima kasih. Sudah diberikan kehidupan serta tempat yang baik, masih juga kau menggigit tuanmu dari belakang. Pengampunan telah diberikan, tapi dasar anjing tidak tahu berterima kasih. Kau tetap saja mengingkari semua kebaikan itu. Apa sesungguhnya yang kau kejar? Puncak kemuliaankah? Tutup mulutmu, Pakih. Dengarlah sekarang. Kau adalah orang kedua setelah Sang Prabu yang akan menerima siksaan dariku. Mulutmu terlalu kotor. Kau tidak pernah tahu apa yang telah diperbuat oleh tuanmu. Buka gerbang ini, atau kota Raja Galuh kubuat rata dengan bumi. Jika kau memang sanggup, bukalah sendiri. Biar, aku akan mencoba naik ke atas dan membuka pintu itu dari dalam sana. Apa mataku tidak salah? Tubuh resi asing itu menjadi 5 bentuk. Jika aku tidak salah, itu adalah ilmu Pancawayang. Sebuah ilmu yang sudah tidak pernah terdengar lagi dibicarakan di tanah Pasundan dan Jawa. Awas, dia sudah bersiap menyerang ke atas sini. Hoi! Bersiaplah barisan panah! Akan kuhancurkan siapapun yang akan menghalangi aku membuka gerbang itu. 5 bentuk tubuh Resi Amista melesat naik ke atas gerbang kota raja. Dan bersamaan dengan itu, barisan pemanah yang telah mendapat peringatan dari orang pertama dari sepasang pendekar Nusa Burung segera melepaskan anak panah ke arah 5 bayang-bayang yang melesat naik. Aku harus dapat melalui barisan pemanah itu. Dengan demikian mereka akan kesulitan untuk menyerangku di tengah-tengah kawan mereka sendiri. 5 bayang-bayang Resi Amista terus melesat naik sambil memutar jubah mereka, menghalau anak-anak panah yang bagaikan curahan hujan tiada henti menerjangnya. Beberapa saat, kelima bayang-bayang itu tiba di atas kepala barisan pemanah, dan belum lagi Resi Amista sempat melunasi dendamnya atas serangan mereka. Barisan pemanah itu segera menjatuhkan diri dan menelungkup. Dan dari arah yang lain, kembali datang serangan anak panah bagaikan curahan hujan. Bahaya sekali keadaan. 3 bayang-bayangku sempat terkena
terkena anak panah itu. Jika saja mereka berhasil mengenai sekaligus 5 bayang-bayangku, maka akan hancurlah semua cita-citaku. Hancur di tangan prajurit-prajurit kecil seperti ini demi keselamatanku. Sebaiknya aku kembali keluar gerbang saja. Mengapa resi asing itu kembali keluar? Bukankah bentuk-bentuk itu nampak mempunyai kelebihan, yaitu mampu bangkit kembali walaupun dada mereka dalam tertembus oleh anak panah prajurit? Aduh, luar biasa. Tuan Pake, gerbang kita akan segera hancur diterjang oleh gabungan pukulan sakti 4 orang di bawah itu. Apa yang kita lakukan, Tuan? Hujani kembali mereka dengan panah. Hei, hujani mereka dengan anak panah. Sesaat terjangan keempat tokoh sakti itu terhenti dan kembali mereka disibuki oleh hujan anak panah yang menyerang bagaikan hujan. Aku harus membalas mereka dengan pasukan pemanahku. Hoi, pasukan pemanah, bersiaplah kalian! Ki Suraprabha yang mendengar perintah dari Raden Kuda Amoksa segera menyiapkan pasukan pemanah. Akan tetapi, belum lagi mereka sempat membalas dengan melepaskan anak panah yang telah berada di tangan mereka. Dari arah belakang mereka, tiba-tiba melesat sebuah senjata kecil berukuran tidak lebih dari 1 jengkal. Senjata tersebut melesat melayang menerjang gerbang kota raja, menembus gerbang kayu yang tebal dan keras dengan mudahnya. Dan kemudian mendenging berputar-putar menerjang ratusan prajurit di dalam gerbang kota raja. Celaka, apa itu? Senjata kecil, bagaikan dikendalikan setan menerjang para prajurit. Dia menuju ke arahku. Iya. Wah, celaka. Senjata apakah itu? Terjangannya membuat tenagaku seakan-akan menjadi lumpuh. Tuan Panglima, perintahkan seluruh pasukan untuk tiarap. Itu adalah paku binang, Tuan. Cepat, Tuanku. Cepat, sebelum seluruh pasukan ini menjadi hancur, Tuan. Oh, semua tiarap! Semua tiarap! Semua tiarap! Senjata setan itu hanya menyerang kalian di atas 1 meter dari permukaan bumi. Tiarap! Kemana senjata setan itu? Orang yang mengirimnya telah mengambil kembali, Tuan. Hancurlah sudah gerbang kota raja. Itu lihatlah, kayu besar sudah retak memanjang. Tuan, tidak ada jalan lain. Kita siapkan seluruh pasukan. Bersiaplah! Sebentar lagi, gerbang akan berhasil mereka hancurkan. Gerbang hancur, kembalilah kau. Tugasmu adalah mengawal Sang Prabu. Baiklah, Tuan Pake. Mari, Adi, kita lindungi Sang Prabu. Pertempuran antara 2 kelompok besar pun terjadi. Bagaikan serigala-serigala yang kelaparan. Kedua kelompok pasukan itu mengayunkan pedang, membacok, menusuk tubuh lawan-lawan yang berada di hadapannya. Sementara itu di kuil Siwa Agung. Nah, putriku Nimas Kayuwangi dan kau anakku Maloka Dampuawu. Mulai saat ini, kalian berdua telah resmi menjadi suami istri. Semoga Dewata Agung memberikan umur yang panjang pada perkawinan kalian. Selamatlah kalian berdua. Hidup Prabu Nimas Kayuwangi! Hidup Tuanku Maloka Dampuawu! Semoga Dewata Agung memberikan kesejahteraan pada tuanku berdua! Kedua calon pengantin kemudian duduk bersungguh, menyembah dengan takzim kepada Prabu Sana. Dan bersamaan dengan itu, Raden Sekakeling dan Raden Sakapalwaguna tiba. Ada apa, anakku? Apakah kalian kembali membawa berita yang buruk? Bagaimana keadaan di gerbang sana? Pasukan pemberontak itu datang dengan pasukan yang sangat banyak, tuanku.
Jumlah mereka diperkirakan oleh Paman Pati hampir 2 kali lipat dari pasukan Galuh. Baginda Sona terhenyak sesaat. Ia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti yang dikatakan oleh Raden Setakling. Sementara itu, sejumlah besar tamu yang hadir di kuil Siwa Agung pun tak dapat lagi menahan rasa cemasnya. Tanpa meminta izin lagi, mereka kembali berhamburan meninggalkan kuil Siwa Agung. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah di kota Raja Galuh? Apakah Prabu Sana akan dapat menahan serbuan Indraprasta? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh. Sampai jumpa.